Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Masudi, SPD, MPD. Dari SD Negeri 1 Mojoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase, yaitu, fase A, B, C, D, E dan F. Fase A adalah kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas 3 dan kelas 4. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Fase D kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 dan kelas 12. Capaian pembelajaran yang kita pakai tahun pelajaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Adalah sesuai keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 033-GARIS-KR-2022. Bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran disusun harus memperhatikan 3 aspek kompetensi, yakni, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi tersebut diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis, berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari 2 komponen, yaitu, kompetensi dan konten. Kompetensi adalah, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, abstrak dan konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan konten adalah, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, diambil dari capaian pembelajaran bagian yang mana? Perumusan tujuan pembelajaran, kita mengambil dari capaian pembelajaran per elemen. Ada 3 alternatif dalam memecah capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan analisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Elemen, aljabar. Capaian pembelajarannya adalah, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Contoh, 10 ditambah titik-titik sama dengan 19. Dan 19 dikurangi titik-titik sama dengan 10. Tujuan pembelajaran yang kita buat adalah 1. Mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. 2. Mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Merumuskan tujuan pembelajaran melalui analisis kompetensi dan konten dalam capaian pembelajaran. Contoh, di akhir fase A peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan pancaindera, menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan. Peserta didik juga mampu membuat prediksi mengenai objek dan peristiwa di lingkungan sekitar. Dengan panduan, peserta didik berpartisipasi dalam penyelidikan untuk mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan. Melakukan pengukuran dengan alat sederhana yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan data. Silakan Bapak Ibu menuliskan hal-hal berikut di kertas atau Word laptop masing-masing. 1. Daftar konten, topik materi yang terkandung dalam kalimat capaian pembelajaran tadi. 2. Daftar kompetensi, keterampilan, kemampuan yang perlu dicapai siswa pada akhir fase, merujuk kalimat capaian pembelajaran tadi. 3. Kata, frase yang perlu diperhatikan secara khusus, bila ada, di luar konten dan kompetensi. Konten yang terdapat dalam capaian pembelajaran tersebut adalah 1. Fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar. Contohnya, 2. Pancaindera, apa yang spesifik dibahas? 3. Alat sederhana pengukuran contohnya. Kompetensi yang terdapat dalam capaian pembelajaran tersebut di atas adalah mengamati, mengeksplorasi, menyusun pertanyaan, menjawab pertanyaan, menjelaskan, menggunakan, membuat prediksi,
dan melakukan pengukuran. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. 1. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. 2. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan secara kolaboratif. 3. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. 4. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP bukan profil pelajar Pancasila. 5. Beberapa TP bisa dimasukkan dalam satu lingkup materi dan diberi asesmen formatif.